kok di belakang sih Pak? Sebagai DPO kan harusnya di depan Pak, bukan daftar pencarian orang ya Pak. Nah ini yang saya mau bicarakan nih Bapak Ibu, nanti ya Pak bisa sekalian ya. Ngomong-ngomong tentang DPO bukan daftar pencarian orang, tapi data person officer. Nah, saya mau singgung sedikit sebelum kita masuk ke praktek implementasi secara singkat ya, karena memang waktunya tidak banyak. Mas, kan saya 45 menit lagi ya sisanya. Betul Pak. Oke. Saya singkat ya sebentar-sebentar karena ini selipan-selipan yang saya kira harus kita ketahui secara singkat ya. Jadi kita di sini betul memang sebagai pengelola data, tapi kita sebenarnya nggak sendiri karena PDP itu sudah nunjuk beberapa profesi yang sebenarnya bisa membantu kita untuk memastikan implementasi itu. Namanya data person officer atau bahasa kerennya di PP di undang-undang itu pejabat petugas pelindung data pribadi. Siapa itu? Bisa di internal kita tunjuk, bisa eksternal juga kita hire bisa. Yang pasti tugasnya itu ada 4. Dia sebagai advisor, sebagai juga supervisor, juga sebagai asisten lah atau koordinator dengan lembaganya nanti. Nanti bagaimana DPO itu keluh kesah dan sebagainya, saya nanti minta Mas Arif lah ceritain. Nah Pak, kalau dia bertemu dengan bagaimana sih bentuknya DPO secara singkat dan sebagainya, atau mungkin kalau bentuknya itu mungkin saya coba spill dikit ya nanti di dalam setelah slide ini. 4 tugas sudah saya jelaskan. Kemudian kenapa kita wajib menunjuk? Karena di undang-undang itu ada kriterianya, ada 3. Yang pertama kalau memprosesnya itu pelayanan publik seperti instansi dan sebagainya. Pendidikan masuk nggak? Mestinya masuk. Kemudian atau kita memantau datanya secara teratur dengan sistematis dan skala besar. Skala besar itu diartikan di dalam rancangan di aturan turunannya itu bisa berupa datanya yang banyak atau wilayahnya yang luas atau prosesnya yang berulang atau hasilnya memang ada data yang spesifik gitu. Nah itu yang berkaitan dengan skala besar. Oh yang ketiga itu yang spesifik ya. Jadi data yang spesifik, saya kira semuanya akan mengelola data spesifik nih kaitan dengan sisi pendidikan karena ada transaksi. Mungkin kaitan dengan sekolah-sekolah yang kaitan dengan apa ya? Oh enggak termasuk ya. Tapi dari 2 kriteria itu pun sudah masuk, mestinya sudah menunjuk. Ya, itu yang saya mau sampaikan di dalam konteks ini. Lalu apa kualifikasinya? Perlu nggak sertifikasi? Kan selalu pertanyaan gitu. Sebenarnya di undang PDP bilang bahwa tidak mesti harus orang hukum, tidak mesti harus orang IT, tidak mesti orang risk atau finance atau HR dan sebagainya. Tapi bisa ditunjuk yang punya pengetahuan. Karena sebagai DPO ini sebenarnya tugas beratnya ialah bagaimana dia bisa mengintegrasikan kebutuhan proses bisnisnya dengan kebutuhan PDP-nya. Nah itu yang tahu sebenarnya di internal gitu. Ya, kita beberapa kali juga memberikan saran sih dengan beberapa perusahaan. Ya memang yang lebih valid sebenarnya internal yang lebih tahu. Tapi kapasitas PDP-nya ini yang memang seringkali kita belum bisa secara dalam ya. Nah itu mungkin dibantu. Ada beberapa. Nah ini contoh tugasnya, memberikan saran, memastikan kepatuhan. Jadi Mas Arif waktu itu saya tugasin untuk dia engage dengan unit-unit layanan yang memang mengelola data pribadi. Dari unit itu terus kemudian kita petakan tuh layanannya apa saja yang mengelola data pribadi. Mereka identifikasi. Di awal Mas Arif sampaikan ada assessment dan sebagainya. Nanti elaborasi lebih lanjutnya di Mas Arif ya. Nah, bagaimana menunjuknya ilustrasinya di dalam organisasi itu gitu. Jadi sebenarnya secara PDP itu nggak diatur apakah dia harus unit tersendiri atau dia memang bisa dimix dengan unit yang sudah ada contohnya. Nah itu, jadi kalau misalkan di unit sendiri jelas gitu kan bahwa sebenarnya di dalam desain PPDP dia harus bisa melapor kepada top management. Kenapa? Karena ya tadi kalau kaitannya konflik kepentingan katakanlah, maka PPDP ini harusnya lepas dari itu sehingga saran-sarannya itu bisa dieksekusi karena memang perintah dari manajer tingkat tingginya. Nah ini konsep yang tersendiri bisa, jadi ada banyak PPDP dalamnya, ada unitnya. Lalu apa
apakah PPDP itu bisa sendiri? Bisa, tapi umumnya memang itu unit yang disebut. Karena sebenarnya kita nggak perlu bergantung kepada satu orang. Bicara tentang PPDP, kompetensinya itu bisa banyak. Ada yang bagian dari operasionalnya, ada juga bagian dari governance-nya, ada lagi yang pengawasannya. Karena kan tugasnya tadi ada memberikan saran, melakukan edukasi juga, melakukan pengawasan juga gitu kan kayak gitu. Nah, jadi mungkin tidak semua kompetensi dimiliki oleh PPDP tertentu, tapi makanya lebih baik dibentuk dalam tim. Kemudian yang kaitan dengan tipe kedua, nah ini yang sebenarnya seringkali kita lakukan kalau kita sedang menuju kepada fase ideal. Jadi misalkan di kantor kami itu kita membuatnya hybrid. Jadi PPDP-nya itu ada di SKK dan sebagainya, tapi nanti ada anggota tim saya yang saya tugasi sebagai agent di masing-masing unit tersebut gitu. Nanti dia akan melakukan pendampingan dan sebagainya dengan unit teknisnya, contoh di HR, ditempelin di IT-nya juga dan sebagainya. Tapi ada beberapa instansi pemerintah yang saya bantu seperti BPJS, itu dia buat unit sendiri. Nah ini sebuah informasi saja, misalkan seperti di BUMN, contoh di Telkom. Nah itu dia di Telkom grupnya dia bikin DBO-nya sendiri, unitnya sendiri. Jadi dia yang lain anak perusahaan itu menginduk kepada itu. Kecuali untuk beberapa anak perusahaan yang memang nggak mau mengakreditasi ke sana. Jadi ada kondisi begitu. Nah itu konteksnya unit sendiri. Tapi umumnya kalau kita masa transisi itu biasanya memang pakainya ini sebelum kita menuju kepada itu. Cuma tidak berarti juga ini harus tidak ideal. Dalam konteks skala-skala kecil mungkin bisa diterapkan model kayak gini. Ya karena ada misalkan di satu organisasi hanya ada unit legal, IT dan finance katakanlah. Nah itu I3 itu. Ya itu bisa dimuat. Yang pasti harus diperhatikan bahwa tidak boleh konflik kepentingan. Artinya yang memproses data dengan yang pengawasan itu di dua konteks yang berbeda. Jadi independensi tugasnya jelas gitu. Meskipun orangnya juga bisa sama. Nah, yang berikutnya ini yang saya sebut tadi. Apakah dengan adanya DPO lalu kemudian ini tanggung jawabnya mutlak di sana? Tidak. Jadi DPO itu hanya orang yang mengharmonisasikan peran-peran dari masing-masing unit. Misalkan di unit IT dia menyiapkan infrastruktur, tentang enkripsi, penyimpanan yang bagus, dan sebagainya. Unit legal merapikan atau mengevaluasi dari sisi kontrak dengan vendor, katakanlah. Unit marketing dia membuat consent form yang itu sudah melihat prinsip PDP-nya sehingga tidak berlebihan dikumpulkan. Unit HR melakukan program awareness untuk penilaian seberapa besar tingkat pemahaman pegawainya yang ada di level front office-nya atau skill level dan sebagainya, atau unit risk dan sebagainya. Jadi memang pekerjaan itu harus diharmoniskan gitu. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Yaitu keseluruhan tim karena disebutnya sebagai pengendali. Tapi bedakan antara pengendali dengan DPO ya, itu dibedakan. Makanya tidak boleh ada konflik kepentingan. Nah, saya sudah masuk sedikit kepada prinsip. Jadi tadi kan disinggung tentang hal-hal yang sifatnya boleh nggak boleh. Lalu sebenarnya di PDP itu diatur ada beberapa prinsip, contoh memproses secara terbatas, spesifik, sah, secara hukum, transparan. Nah ini menggambarkan kewajiban sebenarnya. Nah saya mau elaborasi dulu dari sisi 1 dan 2 ini, bahwa semua pemrosesan itu harus sah secara hukum. Yang tadi minimalisasi data itu, lalu kemudian harus transparan. Apa itu bentuk konkretnya? Nah ini saya coba berikan. Tadi kan sempat disinggung ya tentang contoh-contoh yang tadi Pak Sofian ya katakan bahwa ketika ingin memproses maka itu harus tidak boleh berlebihan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud konteks ini? Jadi sebenarnya ada dua, ada terbatas spesifik dan sesuai tujuan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau terbatas spesifik itu artinya data pribadi yang sudah kita analisis tadi itu relevan untuk mencapai tujuan tersebut sebabnya. Nah sedangkan tujuan tuh harusnya jelas, sah, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Itu dua hal yang berbeda. Nah saya mau masuk kepada sebentar ini saya naruhnya agak jauh nih, agak di bawah naruhnya. Nah ini dia. Jadi sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu mengerti mengenai kondisi PDP, saya mau kasih journey yang mungkin ya, tapi ini mungkin juga salah. Jadi saya mau minta koreksi juga. Kira-kira praktek pemrosesan data pribadi yang ideal di dalam proses bisnis ini dalam konteks prinsip PDP yang
harus terbatas, spesifik dan relevan atau sesuai tujuan itu seperti apa gitu kan. Misalkan nih di dalam pendaftaran mahasiswa baru atau penerimaan mahasiswa baru, ketika tadi disinggung juga kan, kira-kira data pribadi apa yang kita perlukan ketika calon mahasiswa itu membuat registrasi di dalam portal website penerimaan. Menurut Bapak Ibu apa yang perlu diinput? Ya pasti username, password itu pasti login. Kira-kira apa? Nama, alamat, asal sekolah, nomor handphone, status pekerjaan orang tua, Ya, buat apa? kemampuan membayar. Kemampuan membayar. Oke. Ya bener. Oke. Suku, Enggak. tidak. Agama, Ada. tanggal lahir, Ya. pasti. Jadi yang wajib itu nama, tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan orang tua. Oke, pekerjaan orang tua, jenis kelamin dan sebagainya. Status agama. Pernah nggak Bapak Ibu kepikiran saya mau perlu hobi misalkan ditambahkan di dalam loginnya? Pernah nggak kepikiran? Biasanya pas interview itu. Biasanya pas interview. Oke. Jadi saya tuh kepikiran suatu hal yang ada biasnya di tengah gitu. Ambil contoh kayak gini. Katakanlah Bapak Ibu datang ke suatu klinik dokter ya. Mudah-mudahan sih kita sehat semua ya. Tapi orang yang dalam kondisi yang nggak sehat datang ke klinik, kemudian dimintain form untuk mengisi kan. Ada nama, alamat, kemudian nama ibu kandung, kemudian muncul suku sama agama. Kemudian si subjek data itu bertanya, kira-kira menurut Bapak Ibu nih, dengan konteks terbatas dan spesifik dan sesuai tujuan, suku dan agama itu relevan nggak Enggak. untuk berobat ke dokter gigi? Enggak. Jadi yang perlu kita lakukan ketika ingin melihat apakah data pribadi itu relevan dan memadai untuk mencapai tujuan, kita perlu tahu dulu layanan kita apa, sehingga kita bisa define tujuan memprosesnya apa. Makanya tadi saya sempat tanya kan, status orang tua buat apa? Gitu. Email buat apa? Misalkan. Handphone buat apa? Tanggal lahir buat apa? Gitu. Selalu ada reason untuk mencapai tujuan ketika kita mau memproses datanya. Nah itu yang kita perlu lihat relevansinya. Nah menurut Bapak Ibu, suku dan agama ketika kita berobat apakah jelas justifikasinya? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu karena Berobat. berobat gitu. Pernah nggak kebayang di kita bahwa ya misalkan ada suatu pasien yang itu tiba-tiba setelah dia berobat kemudian dia sudah meninggalkan dunia ini katakanlah, kemudian harus ada diproses dari sisi pernyataan dokter mau ke arah kemana kan gitu, maka dimakamkan dan sebagainya. Atau mungkin pernah nggak kepikiran kalau suatu saat obat yang diberi itu memang harus ada label halalnya katakanlah. Nah berarti kan ada kemungkinan itu akan menjadi relevan gitu kan, karena untuk tujuan itu. Oleh karena itu sebenarnya salah benarnya itu ada di kita, tergantung tujuan kita yang mau kita penuhi itu apa. Jadi Bapak Ibu yang menilai itu. Makanya saya selalu sampaikan ketika kita mau menganalisis data pribadi, maka udah kebayang tuh untuk tujuan apa nantinya gitu. Bukan kolek dulu baru kita pikirin nantinya, itu berbeda. Nah itu yang tidak benar sebenarnya. Makanya dalam konsep prinsip terbatas dan spesifik itu ada namanya, kalau bahasa kerennya itu, kita itu nggak boleh nice to have, tapi need to know. Nah itu yang ada bahasa kerennya seperti itu. Jadi terbatas dan spesifik. Saya tuh belum kepikiran kenapa status pekerjaan orang tua harus dilihat ya. Pertimbangan diterima, Pak. Atau beasiswa. Biasanya beasiswa. Untuk beasiswa. Akademik. Gak apa-apa kepo Pak ya.
sebagai netizen yang baik. Wah, nggak mampu bayar nih, daftar dulu. Kalau untuk beasiswa memang diperlukan. Iya. Apa kalau di negeri itu apa? Golongan ya? Banyak orang tuh. Status perkawinan perlu nggak di dalam kampus? Orang tua atau anak? Status perkawinan anak orang-orang yang masih pesertanya. Mahasiswanya. Iya. Enggak sih. Enggak ya. Tapi kita kan lagi mendesain ini dalam konteks baru mendaftar di Kampus. website kan, belum melakukan registrasi ulang. Nah, tadi kan Pak Sofyan sempat singgung, sama seperti saya mau rekrutmen pegawai, selalu kan yang kita sarankan nanti ada nih slide. Kan kita tidak perlu untuk bertanya tentang nomor rekening dan sebagainya di depan, karena pengumpulan data yang berlebihan di awal itu juga tidak baik kan gitu. Sehingga ketika kita mau mendesain suatu layanan atau produk yang mau terbitkan, maka itu sudah jelas proses bisnisnya ini akan menggunakan data ini. Memang sih agak kompleks, tapi kalau ada otomatisasinya nanti akan lebih mudah. Jadi pesannya itu bahwa konteks terbatas spesifik ini Bapak Ibu yang menentukan gitu ya. Dan harus ada justifikasinya mengapa itu. Karena ini suatu saat akan diminta oleh mereka, dan umumnya memang ini salah satu prinsip yang kalau di Eropa itu salah satu prinsip yang seringkali dilanggar ya. Karena tidak bisa membuktikan antara kebutuhan dengan keinginan gitu. Oke, ini yang pertama. Iya, itu yang pertama. Kemudian supaya kita lanjut, nah ini yang kedua. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendesain suatu produk atau layanan, maka pastikan ada prinsip transparansi yang harus dilakukan. Apa itu Pak? Sama seperti begini. Misalkan nih saya baru pertama kali kenal Pak Sofyan, kemudian Pak Sofyan tiba-tiba mau minjem mobil saya, gitu kan? Menurut Bapak Ibu, baiknya saya berikan mobil itu ke saya, ke Pak Sofyan atau tidak? Iyalah. Tidak kan? Tidak lah. Soalnya mobilnya banyak. Mobilnya banyak ya. Harusnya dibalik ya. Harusnya Pak Sofyan memberikan pinjaman kepada saya gitu. Tidak kan gitu. Coba misalkan bayangkan kalau Pak Sofyan sudah kenal saya dan kita tetanggaan, katakan Pak Sofyan tahu kan saya aktivitas sehari-hari seperti apa, rumah saya ada carportnya berapa, misalkan bisa ditempati berapa mobil sehingga paling nggak aman. Nah itu yang prinsip yang dibangun dalam PDP ini. Tidak mungkin trust itu akan muncul kalau kewajiban bagaimana aktivitas kita itu tidak kita ceritakan atau beritakan atau informasikan kepada si juru data. Nah ini makanya ini kewajiban yang sebenarnya tidak perlu diminta karena harus diberitahukan. Namanya pemberitahuan PDP. Bapak Ibu mungkin pernah baca juga di aplikasi atau website. Ini saya ambil dari websitenya Inapas. Dia pakai istilah yang sama seperti RPP, namanya pemberitahuan PDP. Tapi kalau istilah di luar sana itu bisa dalam bentuk data protection policy atau data protection notice atau privacy policy. Nah itu umumnya ada. Swasta itu ada seperti Gojek dan sebagainya. Nah di dalam undang-undang PDP itu sudah dijelaskan tuh apa saja isi-isinya. Nah sayangnya saya nggak bisa buka websitenya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Isiannya itu jelas. Saya ini sebagai siapa, berkedudukan di mana, lalu kemudian tujuan saya memproses itu apa. Tujuannya mungkin, nah ini strict juga, karena saya pernah ditanya, Pak, apakah tujuan itu harus kaku dan spesifik? Jawabnya, tujuan itu harus dibedakan, bisa dibedakan, itu cluenya. Apakah mau dibuat umum? Sebenarnya ada tidak boleh umum juga karena harus bahasa sederhana dan jelas, kalimatnya gitu. Bisa dibedakan dan jelas. Jelas itu artinya apa? Nggak boleh terlalu umum. Ambil contoh, di dalam pemberitahuan PDP-nya disebutkan tujuan pemrosesan itu untuk memenuhi kepuasan pelanggan gitu. Kami akan memproses data ini. Apa indikator kepuasan pelanggan? Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tapi seperti ini yang benarnya. Contoh, untuk mengelola akun Anda tujuan, nah, itu benar. Untuk berkomunikasi dengan Anda, untuk memproses pembayaran, untuk apa lagi? Untuk pembayaran biaya kuliah kalau di kampusnya ya, atau untuk mengirimkan informasi dan sebagainya. Nah itu bisa pakai seperti itu. Tapi juga jangan terjebak secara kaku karena kita kan ada tujuan lain yang diwajibkan oleh peraturan undangan kan gitu.
Nah itu harus diberitahukan. Jadi kalau punya produk layanan portal dan sebagainya, wajib hukumnya punya pemberitaan PDP ini. Di pemberitaan PDP itu harus ada kontak juga, suatu saat bisa dihubungi. Nah itu biasanya tuh tim PDP-nya atau tim customer care-nya bisa. Nah selain tujuan, data pribadinya juga harus diberitahukan di sini. Pak, tapi kan kami mesti mikir juga data pribadinya apa. Ada yang kemungkinan tidak ada. Jadi tidak perlu kita kaku. Contoh, data pribadi yang dikumpulkan, nama lengkap, tanggal lahir, apa, nama lengkap, tanggal lahir, ibu kandung, alamat dan sebagainya. Pak, saya kepikiran ada hal lain nantinya. Jadi jangan membayangkan pemberitahuan PDP ini hanya berlaku saat ini, tapi bisa ke depannya. Tapi nggak bisa secara umum atau bias juga. Jadi kita bisa akali begini, data yang kami kumpulkan ialah satu, data tentang identitas Anda, koma termasuk nama dan sebagainya. Jadi kita bisa capture selain itu. Nah, pemberitaan PDP ini juga tidak berarti harus satu layanan. Bisa jadi Bapak Ibu bisa mau mix dengan yang lain. Contoh misalkan, ada konteks di mana ketika ingin memproses data, kita hanya butuh persetujuan. Tapi ada konteks kan ketika kita sudah dapat datanya, kita harus berikan kepada katakan dikti misalkan nih. Nah itu apakah minta persetujuan juga? Nah setelah ini kita akan bahas nih tentang dasar pemrosesannya. Makanya kalimat dasar pemrosesan, berapa lama itu akan disimpan, itu muncul di sini. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lah bagaimana merumuskan secara singkat. Karena sebenarnya sebelum menyusun ini, Bapak Ibu harus ini dulu, kenali dulu proses bisnis keseluruhannya. Karena nggak mungkin akan bisa menyusun sesuatu hal yang harus kita berikan tanpa kita tahu kan isiannya apa, datanya untuk tujuan apa, kewajiban kita apa, berapa lama simpan, siapa kontak dan sebagainya. Nah, jadi perusahaan saya, kita boleh transparan tapi nggak boleh telanjang juga. Karena masa kita ngomongin keamanan kan wajib diberitahukan juga nih langkah keamanan. Tapi kita juga nggak perlu ceritain keamanan kita itu bagaimana spek dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang kita bisa mitigasi di internal. Jadi pemberitahuan ini bisa disampaikan di website, bisa juga di aplikasi. Bahkan saya pernah lihat di Changi itu, memang tujuannya di website tapi pamfletnya ditaruh di depan tentang pemberitahuannya. Tapi akan merujuk kepada hal itu. Nah itu bisa aja Bapak Ibu taruh di manapun kaitan dengan pemberitahuannya. Bisa juga langsung. Contoh penyelenggaraan diskusi publik seperti ini. Tadi tanda tangan kan? Udah tanda tangan kan? Udah kan? Udah baca belum peraturan PDP-nya? Udah Pak, udah aja. Padahal itu bisa di-copy buat dibuat di rumah gitu maksudnya. Jadi nah, kalau itu pemberitahuannya ke siapa? Kepada masing-masing kan? Atau mungkin kita di website. Jadi tidak mesti juga kita harus pajang di website. Padahal audiensnya itu ialah orang yang memang targeted di sini gitu. Jadi tergantung Bapak Ibu yang menentukan. Yang penting pemberitahuan ini sudah menyelesaikan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kewajiban transparansi tanpa diminta. Pak, boleh nggak diubah pemberitahuan PDP ini suatu saat? Boleh, tapi tetap harus dibuat jejak sebelumnya apa? Nah itu boleh. Terus ini juga pertanyaan, Pak, berarti pemberitahuan PDP itu harus disetujui dong? Nah, saya nggak bisa bilang ini setuju atau tidak setuju, kan Bapak Ibu yang nilai. Karena gini, ketika suatu saat ada perubahan, maka kita kan yang nentuin tujuannya. Kita bisa perbaiki, kita bisa buat pembaruan pemberitahuan PDP. Tapi apa dong yang disetujui oleh Institut Data Pak kalau gitu? Nah, yang disetujui ialah pernyataan memproses datanya. Soal bagaimana data itu dirujuk menggunakan ketentuan privasi ini atau pemberitahuan PDP ini, ya boleh gitu ya. Jadi ada tips triknya, tapi jangan terjebak pada kondisi ini yang kita setujui. Yang disetujui itu ialah dia menyatakan persetujuan untuk memproses datanya. Kalau mau diselipin termasuk pemberitahuan PDP dan sebagainya itu boleh. Umumnya kan gitu kalau kita buka sosial media kan ada ketentuan term and condition, syarat ketentuan privasi policy dan sebagainya kan ada tuh situ. Kenapa saya nggak menyarankan ini yang disetujuin, tapi sebaiknya tidak hanya ini atau lebih ke pernyataannya itu dimungkinkan. Karena suatu saat dia akan berubah. Kalau berubah kita tidak setuju lagi kalau kita. Nah itu sebenarnya. Tapi ada beberapa yang penyelenggara itu memang meminta seperti itu. Tapi ada beberapa yang satu kali aja. Yang penting setelah diberitahukan, setelah diubah diberitahukan. Nah, itu ada kondisinya. Harus di email. Pernah kan nerima email misalkan ada perubahan privasi policy atau kebijakan dari
bank atau sebagainya. Kayak kemarin yang pakai LP Mandiri, kebuka kan apa aja yang harus kita setujuin, terus kita mau menerima tawaran dari email atau SMS atau apa, itu kan nongol tuh. Nah itu salah satu bentuknya. Jadi clue-nya begitu, memang harus bisa disetujui, tapi secara tidak langsung baiknya tidak hanya ini gitu. Oke, saya mau langsung. Nah ini sebenarnya yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat slide yang tadi, ketika pengendali akan memproses datanya subjek, maka harus ada dasar pemrosesan. Ini wajib hukumnya nih. Ini tidak ada pengecualiannya, wajib hukumnya. Apa itu dasar pemrosesan? Ini yang kemudian yang bisa menilai kita bahwa kita itu sebenarnya apakah sah atau tidak. Nah ini prinsip yang kedua. Kalau tadi itu prinsip terbatas dan spesifik dan transparan sudah kita selesaikan. Kalau terbatas spesifik tadi tentang relevansinya, sah secara hukum itu, ini yang mau kita bahas. Kalau transparan itu pemberitahuan PDP yang tadi, ya ini salah satunya. Tapi transparan ini tidak hanya pemberitahuan PDP, karena suatu saat kalau pemberitahuan PDP kan biasanya di awal. Yang ini kan biasanya di awal nih atau di website. Tapi suatu saat ada transparansi yang selama pemrosesan harus kita beritahukan. Contoh, hak subjek data minta berubah. Kemudian kita wajib memberitahukan ada perubahan itu, berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil apa? Itu ada di aturan turunannya ada. Nah, saya masuk kepada dasar pemrosesan. Ini kunci dari segala siklus pemrosesan yang kita tadi sempat diskusikan. Boleh atau tidak boleh dan sebagainya. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi tidak mungkin kita bisa memproses kalau kita tidak punya dasar pemrosesan. Tidak mungkin KPK dianggap sah kalau dia tidak punya dasar pemrosesan. Tidak mungkin kita organizer bisa memproses data Bapak Ibu semua kalau tidak ada dasar pemrosesan. Jadi siklus itu mulai dari ngumpulinnya sampai ngolahnya, sampai mengumumkannya atau memperbarui atau memperbaiki atau menghapusnya, itu harus ada dasar pemrosesan. Jadi semua siklus yang tadi itu harus ada dasar pemrosesannya. Apakah harus sekali Pak? Bisa. Tapi tidak hanya satu siklus. Misalkan nih pengumpulan hanya persetujuan aja Pak. Bisa. Tapi bisa jadi pengolahan kita pakai dasar pemrosesan yang lain. Bisa. Nanti saya akan contohkan. Oke, ini contohnya. Saya mau jelasin dulu. Satu, ini ada 6. Ada 6. Tapi saya mau jelasin yang mudahnya dulu. 1 dan 2 itu butuh interaksi dengan subjek. 3, 4, 5, 6 itu tidak. Artinya kita tidak perlu minta respon dari subjek. Kalau 3, 4, 5, 6 1, 2 wajib. 1, 2 ini saya bedah satu-satu. Persetujuan yang sah secara eksplisit. Ini contohnya apa Pak? Bapak Ibu pernah mengisi sosial media lalu kemudian di situ ada ya saya setuju, atau mengisi survei ya saya setuju, klik centang dan sebagainya. Nah itu salah satu bentuknya. Atau pernah nggak menjumpai website isinya kita diminta untuk menyetujui lokasi kita di mana, lalu kemudian iya gitu. Tapi pernah nggak kita kepikiran, oh saya nggak mau data saya diaktifkan, lokasinya tadinya iya saya mau ganti menjadi tidak misalkan nih. Untuk persetujuan bisa kan? Sama seperti buka deh aplikasi misalkan nih aplikasi tertentu yang kita setujui untuk lokasi kita dibagi misalkan. Suatu saat kita bisa matiin, bisa kan disable gitu, atau kita satu kali aja atau tidak sama sekali kan, itu ada, kita bisa atur. Nah itulah yang membedakan persetujuan dengan perjanjian atau kontrak. Kalau persetujuan itu pernyataan sepihak, suatu saat saya bisa tarik lagi gitu. Saya login, kemudian saya mau deaktivasi akunnya kan bisa, atau saya mau tidak dijejak lokasinya di website tersebut atau di aplikasi itu bisa. Nah itu persetujuan. Umumnya persetujuan ini untuk sesuatu yang tidak ada ikatan produk dan jasanya umumnya. Jadi yang lebih mudah aja, yang lebih ringan. Nah dari sisi kita pengendali, persetujuan itu agak merepotkan. Kenapa? Kenapa? Kalau kita sebenarnya kenapa persetujuan agak merepotkan? Karena misalkan membayangkan bank ingin memproses data pribadi, bank ingin menggunakan data pribadi nasabahnya untuk memproses pembayaran atau untuk memproses pembiayaan dan sebagainya. Suatu saat, nah itu kan pasti ada dasar pemrosesan ya kan? Atau persetujuan katakan. Nah, lalu katakanlah dia KPR, kemudian duitnya udah diberikan, kemudian harus dibayar kan tiap bulan. Konsekuensi dari suatu hal persetujuan yang ditarik kembali, maka harus berhenti pemrosesannya. Kebayang nggak kalau bank
memilih dasar pemrosesan sebagai memilih persetujuan sebagai dasar pemrosesan di dalam penyediaan Layanan. perjanjian KPR tadi dengan persetujuan, tentu rugi dong. Iya. Ya nggak balik duitnya pak, nggak kembali duitnya. Nah pakailah, berarti pakainya apa dong? Kontrak, pakainya kontrak. Jadi itu yang membedakan antara persetujuan. Kalau kontrak umumnya dua pihak dan selalu ada ikatan yang harus disepakati bersama. Sementara persetujuan itu sendiri. Jadi kebayang ya Bapak Ibu, persetujuan itu yang hal yang mudah kayak yes, no, oke, dan sebagainya. Itu satu. Nah saya mau kembali kepada ini agak jauh ini kan. Siklusnya tuh jauh. Nah kalau kontrak saya kira udah kebayang ya, kontrak itu kan ada dua pihak, di situ ada kewajiban dan sebagainya. Nah itu ada perjanjian nasabah dan sebagainya. Nah saya mau tanya nih, kalau pendaftaran mahasiswa baru itu pakai, Bapak Ibu perlu data itu untuk validasi di awal kan? Kalau misalkan nih pendaftarannya sudah dibuka, lalu kita harus daftar melalui login dan sebagainya. Berarti kan fase pertama itu ialah verifikasi gitu misalnya. Nah kira-kira pakai dasar proses apa? Ketika kita desain website, kemudian kita minta persetujuannya, katakanlah, kira-kira pakai dasar proses apa tuh untuk melakukan validasi atau registrasi awal tadi? Apakah bisa pakai persetujuan? Iya. Bisa. Tapi apakah harus kontrak? Enggak. Ya belum tentu. Orang baru mau daftar login akunnya kan, belum tentu diterima kan Iya. gitu. Bisa seperti itu. Nah, itu contoh data. Tapi kalau sudah menjadi mahasiswa katakanlah, mau ngatur jadwal kelasnya, atau apalagi saya mau lakukan Bayar uang kuliah. memproses pembayaran kuliahnya misalkan, atau apalagi, pakainya apa ya? Kontrak. Bisa pakai kontrak. Tapi ada nggak kewajiban? Nah ini saya udah masuk keduanya, udah masuk berikutnya nih. 1 dan 2 tadi udah clear ya, harus ada interaksi. Sedangkan 3, 4, 5 itu tidak. Saya mau ke nomor 3 dulu. Nomor 3. Ada nggak kemungkinan Bapak Ibu ketika mahasiswa itu sudah sudah mendaftar, sudah melakukan proses pembelajaran dan sebagainya, kemudian kewajiban untuk mengirimkan data-data kepada pihak otoritas misalkan, kemana Pak biasanya? Dikti. Ke Dikti Pak. Yang diberikan apa Pak? Untuk tujuan apa itu? Perkuliahan yang diambil, nilai gitu. Oh, berarti mengirimkannya untuk tujuan apa itu? Report aja atau validasi, verifikasi atau Report Iya, iya. kinerja. Report kinerja. report Iya. kinerja Kampus. kampusnya? Kampus. Oke, itu ada di undang-undang ya Pak ya? Ada regulasinya ya? Iya. Ada. Nah itu yang satu, yang pertama harus kita cek buat tim DPO nanti harus lihat ketika ingin memilih jalur tanpa interaksi dengan subjek, maka kita harus punya justifikasi yang kuat, minimal ada peraturan perundangannya. Ya. Nomor 3 harus dicek regulasi apa. Contoh saya tanya, Bapak Ibu ketika hadir ketika membuat KTP itu dimintai persetujuan nggak? Atau kontrak? Ketika ingin buat KTP atau foto apa itu di kampus atau di Capil lurah, nggak ada. Isi formulir, isian datanya kan itu. Kira-kira pakai dasar proses apa ya Kemdagri itu? Atau Dukcapil setempat? Ada undang-undang yang mewajibkan kita sebenarnya mencatatkan diri kan gitu. Makanya kita harus dapat KTP. Iya, wajib kita kan hukumnya itu. Jadi kita memang untuk tujuan itu kemudian kita dipaksakan untuk memberikan data. Sama seperti, tapi ini bukan suatu hal yang kayak tunggal gitu Pak. Contoh gini, bank dia memproses data pribadi dapat dasar pemrosesan kontrak dari nasabah atau konsen katakan, udah diproses tuh, untuk tujuan udah di define lah, udah dia memproses pembayaran sebagainya. Ketika transaksi masuk, bank melihat, loh ini transaksi keuangannya mencurigakan nih. Kemudian ada kewajiban di undang-undang transaksi money laundering itu Act,
harus melaporkan kepada otoritas atau PPATK. Nah, itu data pribadi kan, data transaksi itu, karena ingin menentukan profilnya orang ini apakah tinggi atau tidak berisiko dan sebagainya. Nah, mengirimkan itu ialah pemrosesan data. PPATK bank menggunakan dasar pemrosesan nomor 3, tidak perlu minta izin. Jadi di dalam satu rangkaian pemrosesan itu bisa banyak dasar pemrosesan yang kita bisa pakai gitu. Nah, Bapak Ibu yang pilih itu. Kemudian itu nomor 3. Kalau bayangan kita nih Pak Bu, misalkan dari sisi kita sebagai institusi pendidikan ya, nomor 3 ini umumnya tadi sudah kan ya. Tapi kalau nomor 1 dan 2 itu kebayang nggak bedanya apa? Dari si institusi pendidikan, buka website oke. Melakukan survei, pakainya bisa persetujuan. Tapi kalau pembayaran nggak bisa ya karena kontrak. Saya kira clear itu ya, nggak ada keraguan. Kalau ngatur-ngatur jadwal kelas, bimbingan, pakainya apa Pak? Atau mengirimkan informasi tentang kegiatan ada acara kampus di sini gitu. Pakainya apa? Setujuan? Persetujuan? Ya harus kita lihat lagi konteksnya. Karena ada kondisi misalkan Bapak Ibu kebayang nggak? Misalkan di tim IT-nya itu melihat suatu database itu harus diperbaiki. Misalkan ya ada maintenance lah katakanlah. Nah, kewajiban PDP memberitahukan. Ya kan? Lalu dasar dari kita sebagai pengendali untuk mengirimkan informasi bahwa nanti akan ada perbaikan itu harus melalui email katakanlah. Nggak perlu bisa melalui portal katakanlah. Melalui email. Email itu kan data pribadi yang kita gunakan untuk diproses karena kita mengirim sesuatu. Nah, kita mengirimkan itu memberitahukan informasi tentang informasi perbaikan tadi kebutuhan. pakai dasar pemrosesan apa? Persetujuan? Kontra? Ada kondisi di mana itu tidak perlu. Contoh misalkan kita bisa pakai nomor 6 sebenarnya. Kepentingan sah lainnya memang menurut kita dirasa itu memang ya bisa kita berikan karena itu kaitan dengan kepentingan pencegahan misalkan. Karena ada proses yang memindahkan juga kan gitu. Nah, itu dimungkinkan gitu. Nah, itu nomor 6. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini pelindungan kepentingan vital. Ini misalkan terjadi dalam kondisi darurat medis lah, katakanlah mahasiswanya itu tapi ini akan ada dua pihak ya, bisa rumah sakit, bisa juga institusi pendidikannya. Katakanlah institusi pendidikannya itu mungkin yang lebih mudahnya ya seperti ini ya, ada seseorang yang kalau darurat masuk ke rumah sakit, tidak kondisi sadar diri, tidak bisa memberikan persetujuan, nggak bisa juga tangan kontrak, tapi dia butuh penanganan saat itu juga, sehingga ada data darah, golongan sebagainya, itu sebenarnya harus diproses kan gitu. Nah, itu bisa digunakan tanpa perlu kita persetujuan. Tapi ini ada kaidah-kaidahnya nih nanti, karena setelah itu harus diberitahukan juga tetap. Jadi itu nomor 3, nomor 4, kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini umumnya ini dilakukan oleh pemerintah karena harus ada basis kewenangannya. Ambil contoh apa? Ya aparat penegak hukum pasti mudahnya gitu ya. Atau OJK itu melakukan pengawasan sehingga dia bisa memproses data tidak hanya dimiliki oleh lembaga tapi juga kepada yang bersangkutan langsung ke ada kondisi gitu. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan nggak? Ini saya kira ini krusial kan, Mas? Iya. Udah mau habis ya? Hah? Oh, 10 menit lagi Pak. Ini penting nih. Karena pasti Ini kompornya di sini. Iya. Ini dulu mungkin. Selain Iya, ini iya. saya kira krusial. Ada pertanyaan Ya, nggak Pak? ada. Oh. Ini dulu mungkin. Bentar. Ya. Jadi pertanyaannya pada saat pemrosesan data pribadi ini yang 6 tadi itu siapa yang menetapkan 1 sampai 6-nya atau 3 sampai 6-nya? Pertama itu. Siapa? Kemudian dicatatannya di mana?
Karena kan kalau ada sebuah event kemudian tadi kenapa seseorang ini dikirimkan datanya, berarti kan harus ada tanggal, jam, karena ancaman ataupun sulit mendapatkan persetujuan gitu kan. Pemilihan nomor 4 itu siapa dan kemudian kita mencatatkannya di mana barangkali gitu. Iya. Nah, nanti juga Mas Harif bisa nih Iya, iya, nambahin oke. di sesi yang Oh iya, oke. Karena agak praktis. Wih, Jadi susah Mas Ari. yang ada di Oke. bayangan saya Pak, gini. Heeh. Makanya tadi saya sebut bahwa ketika kita mau kalau kita ingin mengumpulkan data, maka kita harus membuat kebijakannya dulu kan. Oke. Tentu kita harus tahu proses bisnisnya dulu. Gitu. Nah, kalau ditanya siapa yang menentukan ini, ya kita. Maksudnya pengendali, Oh, pengendali. pengendalinya, data pribadi yang menentukan bahwa data pribadi ini akan digunakan dasar pemeriksaan ini. Kalau Biasanya, kalau di kampus siapa? kalau di kampus, Eh, di kampus Pasti di rektor atau DPO? harus ini kok rektor ya? Rektor ya, yang paling Bukan, tinggi Pak. itu. Mestinya kampus, fakultas minimal ya menurut saya. Pak Dekan berarti. Karena Berarti yang- beda-beda dong. Yang pengambilan Ya. keputusan terhadap suatu pemeriksaan di situ siapa Pak yang bertanggung jawab? Yang punya kendali boleh tidak Sesuai kampus, sesuai fakultas. sesuai fakultas kan menurut saya, Fakultas. bukan Ya. rektor kan? Pak Dekan. Tapi rektor bisa membuat panduan besar bagaimana tata kelola data itu disusun. Oh, Sesuai iya, 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 gimana iya, iya. Contoh, proses. dia udah define proses bisnisnya untuk pendaftaran Iya, itu iya, apa iya. dan sebagainya. Iya, Tinggal iya. nanti Dekan, eksekusinya dekan. di dekannya. Iya, gitu. iya, iya. Bisa jadi gitu. Karena beda fakultas, beda Beda data perlakuan mungkin. khususnya gitu Iya, kan. Iya, iya. mungkin. Tapi harus ada kebijakan yang memang Yang bisa mayoritas. dibuat secara bersama dan harus Oke. dilakukan. Nah, soal nanti memilih apanya itu silakan unit teknisnya sih, Pak. Nah, biasanya Pak, Maaf, yang memilih itu berarti pemroses atau pengendali data pengendali- pribadinya ya. Controller. Heeh. Ah. Biasanya dokumen untuk menentukan dasar pemrosesan ini ada namanya ROPA, Pak. Jadi dokumen apa Record. record of processing, of processing activities gitu. Di situ ada matriksnya. Nanti proses bisnis, nah ini dia nih. Saya mau klik ini nih. Nah, ini dia. nih. Misalkan proses bisnisnya rekrutmen karyawan. Deskripsinya di awal, ini baru di awal nih. Deskripsinya ini ditentukan dasar pemrosesannya apa, data pribadinya apa, subjeknya apa. Manajemen perkaryawan, pelatihan. Ini bisa di mix nih satu, tapi bagusnya dipisah-pisah dulu. Nanti baru kebayang deskripsinya apa, bisa jadi gitu. Jadi satu rekrutmen nanti deskripsinya banyak gitu. Karena beda-beda nih mungkin Pak. Ya, ya. Nah ini harus terdokumentasikan nih. Karena contoh, misalkan kita minta persetujuan, pakainya dasar persetujuan dari si subjek, maka kita wajib membuat dokumentasi itu karena suatu saat dia bisa minta bukti persetujuan itu. Bisa jadi. Tapi kan kita juga perlu justifikasi nih Pak, 3 ini apa. Nah ini harus ada analisisnya. Makanya tadi kita perlu membuat semacam apa ya, payung Aturan. Iya. aturan yang memang mewajibkan untuk itu, lalu kemudian dieksekusi dalam bentuk dokumen-dokumen di internalnya. Saya nggak nyangka kalau pertanyaan udah sampai spesifik seperti itu. Salah ya. Offside. Karena harusnya cerita dulu apa dokumennya apa, nanti baru Iya, iya, kelihatan iya, kebayang oke, gitu oke. Pak. Nggak apa itu bagus sih Pak. Ada lagi nggak? Menurut saya mungkin dilanjutkan saja Pak. Lanjut dulu ya. Saya rasa beberapa poin di sini mungkin penting ya Pak ya. Iya, Untuk oke. diketahui dulu Iya. sebelum masuk ke sesinya Pak Arif. Mas Geri. Iya, oke. Baik, Itu ini makanya sudah ya Bapak Ibu. itu tugasnya. Jadi Itu ini tuh. fleksibel, bisa ditentukan, Mengidentifikasi yang itu di pengendali awal. dan harus Iya. didokumentasikan dalam bentuk apapun karena butuh justifikasi. Tapi harus pastiin dulu proses bisnisnya kita gambarkan gitu, baru kebayang. Ini baru ngomongin rekrutmen, belum ngomongin lagi kaitan dengan apa ya, pendaftaran atau tadi kalau pendidikan tuh ada alumni, ada pembayaran atau kesehatan atau proses akademik dan sebagainya. Nah ini pertanyaan berikutnya. Kalau data pribadi yang diperoleh sumber publik, maka bisa nggak kita gunakan? Contoh misalkan nih fotonya Pak Sofyan ada di websitenya UI misalkan, dipakai oleh mahasiswa, taruh di skrip tesisnya gitu kan. Fotonya Pak Sofyan udah beredar tuh di publik. Websitenya itu terbuka untuk Terbuka, publik. iya publik gitu. Gimana? Menurut Bapak Ibu, pertanyaannya bisa nggak? Itu pertanyaan pertama dulu itu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Lalu kalau bisa pakai apa dasar pemrosesannya? Atau tidak perlu dasar pemrosesan? Jadi yang mau saya sampaikan di sini bahwa informasi publik, contoh LHKPN terbit memang di website KPK,
Di situ ada kontaknya bahkan dan sebagainya. Tapi tidak berarti itu menjadi milik publik. Karena kalau kita ingin menggunakan datanya yang diakuin, maka kita harus perlu minta persetujuan dulu. Jadi tetap harus ada dasar pemrosesannya. Jadi yang ada di publik itu tidak menjadikan kita menjadi legitimate terhadap pemrosesan menggunakan data itu. Nah itu clue-nya ya. Pak, Ya silakan. kalau dalam penelitian misalnya Ya. kan kita ada data-data satu Responden. data misalnya gitu kan, satu data kemudian kita akan menggunakan itu Ya. untuk penelitian. Nah itu sama, kita harus minta izin atau bisa kita ambil untuk jurnal misalnya gitu. Data siapa nih Pak di penelitiannya? Data yang Data-data responden kita. data-data yang dipublikasikan gitu kan, Ya, misalnya data di yang dipublikasi. itu kan Data jurnal Pak. Dat- jurnal. misalnya jurnal gitu, itu data pribadi bukan? bukan. Terpublish itu. Iya, terpublish itu beda. Ini data pribadi Pak. Seperti halnya tadi RKP ada laporan keuangannya, nama, alamat dan sebagainya. Berarti Google Form bisa. Bisa mestinya ya. Saya kira Google Form juga sudah mengikat dasar pemrosesan di dalamnya dengan si yang bersangkutan. Jadi bisa dipertukarkan datanya. Bisa jadi gitu. Iya, iya. Wah, saya nggak nyangka nih kalau soal sumber publik juga Pak Sofian mau tanya nih. Kalau yang butuh misalkan donor darah Pak, Yang butuh donor darah. ya publish kan, kemudian itu dipakai buat orang lain lagi, buat di Oh, jadi luaskan, kemudian jadi- dijadikan ini boleh nggak? sama seperti saya punya perusahaan lalu kemudian ada list Ya, orang calon-calon hilang. pegawai. Nah, Orang hilang misalkan, Orang hilang Ya. katakanlah. Pakainya dasar pemrosesan yang mana? ya Pakai ini atau hitam atau kepentingan sah? kalau Dan orang sebagainya. hilang kayaknya Ini di internal saya pernah juga diskusi nih. Hmm. Kalau kalau pengumuman orang hilang itu perlu nggak konsen dari orang tuanya atau dari yang bersangkutan? atau yang hilang. 6 itu. Waktu itu kita pernah dalam posisi nomor 6 ya, Rip, Iya, ya? 6. Kepentingan sah lainnya. Karena itu kepentingan ya yang lebih besar sehingga tidak ya paling tidak ada. Jadi ini ada kaidah-kaidah ini Pak nomor 6 ini untuk melakukan balancing testnya. Jadi ada mekanismenya setelah melakukan itu. Apalagi Pak contohnya. Memang ini sebenarnya krusial nih Bapak Ibu karena bahkan di GDPR itu mayoritas denda terbanyak itu berasal dari keliru menetapkan dasar pemrosesan. Kena lo. Iya, iya. Saya kasih contoh boleh Pak? Boleh Mas Mikael. Misalkan saya bekerja di media Pak, DP. yang publikasi artis misalkan. Publikasi artis, ya agensi ya. Nah itu kan saya biasanya kan misalkan Pak Sofyan mengikuti acara Indonesian Movie Awards pada tanggal segini-segini menggunakan pakaian gini-gini. Itu kan saya kan menggunakan nama dan foto dari Pak Ya. Sofyan. Itu dasarnya gimana Pak? Ya itu mestinya sih dapat kontrak atau persetujuan dari Pak Sofian ya. Karena kan untuk tujuan si perusahaannya kan itu. Bisa jadi. Soalnya kan biasanya dalam praktik kayak paparazzi apa gitu Oh. kan selalu difoto, Oh lain. di-post. Nah Itu kan, Pak. ini tadi saya Beda tuh agak sih. rancu kalau ngomongin PDP dengan privasi gitu. Ya itu agak berbeda tuh. Soalnya mungkin ini diskusinya lebih kayak karena kan foto kan kadang-kadang debatable kan Pak ya, bisa dibilang data pribadi apa tidak. Iya itu ya makanya tadi kalau foto memang itu di Eropa juga melihatnya dari sisi privasinya ada, dari sisi PDP-nya kalau ada kaitan dengan profesi tertentu itu harus juga harus tunduk PDP-nya dan berkonsen dari yang bersangkutan. Tapi kalau foto tuh masuk data biometrik nggak Pak ya? Masuk juga Jadi masuk data pribadi spesifik. bisa harusnya. Oleh karena itu kan harus ada impact assessment juga kan gitu, harus ada penilaian dampaknya. Kalau ini yang di website maka ada resiko ini bagaimana mitigasinya, harus langkah apa yang harus dibuat supaya kita bisa mitigasi terhadap resiko itu. Nah itu salah satunya. Pak, Monggo Pak. artinya gini, kalau foto menjadi data pribadi, kalau kita mau bikin AI learning, Mikael nih. berarti kita harus minta izin ke misalnya di IG Iya untuk benar Pak. Saya juga contoh tuh role play. Kalau perusahaan akademisi nih membuat misalkan nih Bapak buat layanan perpustakaan digital. Perpustakaan tapi kemudian ketika mengakses itu verifikasinya menggunakan biometrik kan Iya. katakan gitu dan pakai AI gitu. Mhm. Ada banyak isu sih tentang AI Pak. Yang pertama AI itu harus ada pengendalinya. Karena dia hanya mesin kan, tetap harus ada pengendalinya, harus tanggung jawab siapa itu. Dalam hal ini unit kampusnya sebagai pengelola layanan perpustakaan digital. Kemudian di dalam PDP itu
dimungkinkan kita melakukan profiling atau pengambilan keputusan dia layak atau tidak masuk gitu ya di dalam perusahaan itu, tapi kita harus punya ini Pak, semacam pilihan bagi si yang bersangkutan kalau ketika hadir. Jadi di dalam aturan turunan PDP itu boleh kita melakukan profiling, boleh juga mengambil keputusan terhadap si pihak secara tadi, tapi kalau dia keberatan misalkan, kalau dia keberatan maka harus ada pertama pilihan manualnya. Yang kedua harus ada keterlibatan atau justifikasi yang memang dia bisa minta nanti kenapa saya nggak layak. Jadi nggak dilayang tentang menggunakan teknologinya sebenarnya, tapi bagaimana teknologi itu digunakan itu harus ada analisis dampaknya. Nah dampak itu harus terdokumentasi dan harus memenuhi subjek data juga. Bagi PDP isu AI itu nggak ada masalah sepanjang dia masih pertama human centric. Jadi mengambil keputusan itu harus ada langkah siapa yang tanggung jawabnya. Bapak Ibu pernah nggak menerima atau mendapatkan berita mobil ditilang, tapi yang kemudian menilang itu bingung, kok nomor saya dipakai padahal mobilnya beda dengan kenyataannya, jadi salah tilang sebenarnya. Iya. Nah itu kan berarti ada mesin yang nggak bisa menceritakan oh ternyata antara nomor plat dengan jenis mobilnya itu berbeda ternyata. Tapi oleh AI itu dianggap sebagai satu kesatuan yang kemudian kebetulan yang punya plat itu rugi gitu kan. Nah itu dia bisa menggugat terhadap itu. Makanya akurasi data itu menjadi salah satu aspek penting di dalam PDP untuk diverifikasi. Ya, izin Pak, maaf memotong. Ya. Mungkin bisa lanjutkan dengan Lanjut. begitu ya Pak, mengingat dengan waktu. Iya. Oke. Kan sampai jam 9 malam. Akses ini yang sering terjadi sebenarnya tadi antara staf akademik seperti dosen pengajar dan sekretariat dengan staf administrasi itu seringkali ada isu. Jadi bagi PDP itu pembagian peran akses itu penting karena menjadikan suatu kebijakan yang harus disusun di dalam internalnya. Jadi saya mungkin nggak bisa banyak contoh, mungkin Bapak Ibu kebayang lah, apakah dosen harus bisa mengakses data kontak mahasiswanya atau perkuliahan atau mampu bayar atau tidaknya, itu kan ada batasannya harusnya. Jadi tidak semua bisa mengakses untuk semua data gitu. Nah itu harus disusun. Biasanya teman-teman psikologi udah ada role base-nya itu. Sorry ini agak cepat. Mestinya sih banyak juga yang bisa dielaborasi ini, karena banyak sekali contoh yang agak mix di dalam akses data. Next ya, ada pertanyaan gini atau nanti aja deh. Oke. Karena udah nggak fokus nih Bu, Pak. Kalau bisa renting. Nah akurasi sekarang, akurasi. Akurasi ini saya mau cerita bahwa yang wajib memastikan akurasi itu ialah si pengendalinya. Dengan apa? Dengan melakukan verifikasi. Dan nilai akurasi itu sangat beragam. Hasil akurasi itu sangat beragam. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus tentukan indikatornya apa. Di PDP ngasih guidelines-nya. Pertama, tingkat kebenarannya atau kepercayaannya. Apa itu Pak contohnya? Misalkan SIM card mau diregistrasikan. Berarti untuk memastikan yang bersangkutan itu ialah akurat datanya ialah yang bersangkutan, maka bagaimana kita? Dengan melihat kepercayaan dari sisi kebenaran atau kebenaran dari sisi sumber yang valid, yaitu pemerintah atau Dukcapil. Kita bisa minta validasi sana. Itu satu. Kemudian yang kedua, atributnya. Ini misalkan nih, untuk contoh nih Bapak Ibu ya. Di dalam satu area ini saya mau melakukan pengaduan layanan operator seluler saya itu tidak baiklah layanannya atau gangguan. Saya telepon, saya diminta tanya pasti sama operatornya kan, Pak, namanya siapa? Oke, alamatnya di mana, kemudian dan sebagainya. Hanya sebatas mungkin hanya 2 aja, nama, alamat, atau nomor telepon. Tapi itu sudah dianggap benar tidak dari sisi komponen datanya atau keseragaman datanya? Udah cukup kan? Karena tujuan memprosesnya hanya ialah untuk memproses aduan kan. Tapi beda hal kalau misalkan nih SIM card saya hilang, ya kan? Kemudian saya mau ganti SIM card atau buat SIM card baru. Tentu kan Opsel akan memastikan akurasinya lagi kan gitu. Selain nama dan alamat, nomor telepon dan tanggal lahir, pasti dia minta apa? Nama ibu kandung, nomor 5 orang yang di telepon kerabat yang terakhir. dihubungi dan sebagainya.
Nah itu salah satu komponen yang harus dilihat, baik itu jumlahnya dengan kesesuaian tujuannya serta dengan konsistensinya gitu. Nah sekarang model eSIM itu kan pakainya face recognition tuh Pak, ya kan? Nah itu dia ada nilai akurasinya tuh dari 1 sampai saya lupa ada 20 indikator. Misalkan untuk melihat kulit ini katakanlah, maka ada bolong-bolong-bolong, misalkan tidak bolong-bolong-bolong, nah itu dilihat tuh akurasinya. Jadi nilai akurasi itu kita yang tentukan sendiri, ya, dengan kebutuhan tujuannya itu. Itu yang kedua. Kemudian apakah data pribadi disimpan selama diinginkan? Jawabnya Sama kita butuhkan. selama kita butuhkan boleh, tapi pasti suatu saat kita akan hapuskan, gitu ya, karena ada konteks memusnahkan kalau tidak digunakan atau sudah selesai masa retensinya. Saya tanya, bank punya data, kemudian nasabahnya itu sudah tidak menjadi nasabah lagi, kira-kira data pribadinya masih bisa disimpan atau tidak? Bagi PDP, ketika kita masih menjadi nasabah, selama itu juga tujuan kita masih harus kita penuhi. Tapi kalau sudah tidak jadi nasabah, tujuan sudah selesai, makanya harus dihapuskan. Tapi PDP bilang boleh dan tidak perlu dihapus, atau hanya boleh dihapus kalau sudah lewat masa retensinya. Jadi kalau kita masih butuh data itu untuk audit, pajak dan sebagainya, masih bisa kita simpan sesuai dengan itu. Nah untuk menentukan masa retensi itu, ini kaitan dengan pemberitahuan PDP. Bapak Ibu berapa lama mau simpannya? Kami pernah bikin pemberitahuan PDP model gini, website ini akan dihapus setelah 1 tahun itu berhenti. Jadi masih ada kondisi ini, atau ada lagi yang sebelum. Jadi monggo di customisasi itu. Langkah keamanan saya kira ini prakteknya hampir mirip. Kalau orang IT tadi misalkan apa? SSO itu kalau di UI itu ada tuh SSO. SSO login. Pakainya apa? Two factor authentication. Ini penting. Jadi langkah di PDP itu tidak hanya langkah organisasinya, harus buat SOP, tapi juga harus ada langkah teknisnya. Bisa pakai two factor authentication, atau biasanya itu kan kalau kita login sebentar 10 menit nggak login lagi, nggak activity, berarti kan udah expire kan gitu. Nah itu salah satu langkah juga, sehingga kita bisa memenuhi tingkat kepatuhan. Nah keamanan ini nanti akan menentukan dari sisi, saya kan ini lewatin aja ya. Ini dia nih penilaian dampak. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan teknologi baru, mengoperasi data biometrik seperti mereka sampaikan, maka ini harus dilakukan analisis dampaknya. Misalkan Ibu buat sistem pembelajaran secara online tadi, data pribadinya pasti ada jejak aktivitasnya atau video audio yang direkam dan sebagainya kan gitu. Nah itu harus dilihat risikonya apa. Risikonya apa kira-kira kalau itu? Iya. Kemudian mitigasinya harus ada Banyak juga. banget. Gitu. Nah itu kebayang kalau kita, dan ini harus didokumentasikan, namanya penilaian dampak. Kemudian notifikasi kegagalan, ini sebenarnya sesi sendiri nih. Tapi saya mau kasih gambaran bahwa kalau kita terjadi kegagalan atau kebocoran, kewajiban kita itu hanya untuk memberikan notifikasi sebenarnya. Nah, itu ada batas waktunya 72 jam, 3 kali 24 jam sebenarnya, 3 hari. 3 harinya jam ya, Rip, ya, bukan kerja ya. Jam. Tapi sebenarnya gini. Nah, ini saya coba ini ya, coba lihat berdasarkan best practice yang saya sering temui. Jadi kalau sudah muncul kegagalan, identifikasi kegagalan itu dulu. Jadi Bapak Ibu harus lihat ini dari sumber publik kah, atau dari masyarakat kah, atau dari eksternal. Di internalnya pun sama. Jadi 72 jam itu kita manfaatkan dengan melakukan investigasi sampai tindakan preventif itu. Karena yang paling penting sebenarnya menghentikannya dulu, stop penyebarannya. Baru kita investigasi berikutnya. Cuma kita jangan denial, tadi saya setuju Pak Sofyan. Kita selalu dalam posisi selalu menjadi korban kan. Makanya kita bilang itu bukan data saya, itu nggak bocor kan gitu ya Pak. Nah, preventifnya lebih utama. Setelah itu baru kita notifikasi kepada instansi. Kami saat ini masih melakukan investigasi dan sebagainya. Jadi sampaikan aja apa yang adanya di instansi berwenang. Kemudian baru kita mitigasi. Baru kita analisis potensi dampaknya ada nggak ke subjek data. Kalau ada berarti kita perlu mitigasi. Oke, kita kirim email supaya dia perbaiki password dan sebagainya. Sebenarnya rangkaian dari ini akan diuji oleh otoritas sebenarnya, oleh lembaga, sehingga apa yang ada itu sesuai dengan apa yang dilakukan gitu. Nah, kenapa kita perlu lihat potensi dampak? Karena ada kondisi di mana suatu kebocoran itu sudah kita bisa mitigasi karena kita tahu ini nggak
ini sebenarnya oke, ini bocor tapi secara pengungkapan nggak mungkin ada gitu misalkan apa nih, ya laptop hilang katakanlah, meskipun ini debatable ya contoh ini ya, laptop hilang isinya data pribadi tapi di dalam laptop itu sudah diamankan dengan login atau firewall dan sebagainya yang nggak bisa dibuka atau mungkin kalau sudah dibuka dengan online langsung hapus gitu misalkan. Nah, berarti itu kan kondisi-kondisi yang sebenarnya secara mitigasi sudah, sehingga untuk dampak-dampak yang sifatnya itu tidak banyak kepada subjek data maka tidak perlu kita berikan notifikasi. Notifikasi ini bisa kepada instansi, bisa juga kepada subjek data. Kalau kita temu kenali itu berkaitan dengan dampak subjek datanya. Lalu kemudian ada perbaikan sebenarnya yang lebih penting. Lalu yang penting dokumentasi evaluasi karena ini nanti akan ada perbaikannya. Saya kira itu singkatnya. Nah ini saya tadi sudah jelaskan ya bahwa bukan menghindari tapi menghadapi kebocoran dengan mitigasi. Ini saya sebenarnya mau jawab Pak Giri tadi. Mungkin nggak Pak? Iya. Ya gini. Gimana Mas? Boleh? Silakan Pak. saya tuh pengen Bapak Ibu melihat ini. Sebaiknya kalau ada program pembinaan maka ini saya nggak ganti ini PT-nya. Ini anggap aja ini sebenarnya PT ini sebenarnya PT Perguruan tinggi. ganti universitas. Udah saya copy. Kira-kira kalau dia punya program beasiswa bagi anak atau tanggungan dosen yang berprestasi, kira-kira diumumkannya pakai apa? Apakah melalui situs universitas? Apakah melalui email ke seluruh pegawai? Apakah ya ini untuk menghadiri acara perayaan ataukah melalui jalur komunikasi internal universitas? Yang lebih baik pakai apa? Kalau beasiswa itu baru diumumkan ya ini, baru diumumkan. Belum hasil loh ini, baru diumumkan. Berarti bisa pakai situs universitas ya, secara umum, karena kan nggak ada data pribadinya. Tapi kalau hasilnya, pakai yang D. Pakai yang D. Bapak Ibu kebayang nggak pernah mengisi daftar pemilih tetap DPT? Di situ kita bisa input NIK kan? Ya. Pernah input? Ya. Isinya apa? Nama, NIK, alamat. Namanya dibintang-bintangin nggak? Ya. Nah, itu ada. Jadi Ada. itu konsep PDP. Jadi pengumuman itu harus diminimalkan juga Itu kalau yang tidak berlebihan. di notifikasi ke subjek. Jadi waktu kita input Subjek NIK, data atau HEDRI-nya itu calon dibintang-bintangin. Hanya hidup tapi HEDRI-nya notifikasi dibintang. kepada calonnya. Karena nggak relevan. Kalau dulu itu kan terpampang semua Iya, tuh iya, di, iya. di apa di Pasti ya. di entah itu Papan. di papannya atau apa. Nah, sekarang sudah tidak. Nah, itu prinsip minimalnya. Sebenarnya putusan informasi publik juga sudah ada. Jadi beberapa informasi diberikan tapi untuk yang lainnya di head gitu. Nah, itu sebenarnya langkah keamanan juga bisa kita sebutkan. Saya pernah ditanya oleh teman-teman BI, Pak kami kan diminta untuk mempublikasi daftar pemegang saham. Itu semua lengkap kan gitu. Boleh nggak kami membatasinya gitu? Ya mungkin saya kira bisa aja. Tapi LHKPN kan enggak, karena dia punya kewenangan itu memberitakan itu. Cuma ini bagus buat kita karena yang tahu tujuan itu apa kita. Jadi sepanjang DPT yang diinput ialah NIK dan nama itu sudah dibintangin, sebenarnya kan tujuannya itu sebenarnya tahu TPS ya kan? Karena ada masa NIK yang input tapi namanya nggak tahu kan? Nah, harusnya sih tahu sehingga yang diberikan itu hanya data TPS-nya, bukan nama lengkap. Nama lengkapnya dibintang-bintangin. Ini dua terakhir, Mas Oke. Udah gak fokus nih. Ini dua terakhir. Nanti mungkin Mas Mikael juga bisa membantu menjelaskan ya, karena saya dia di lawyer nih. Saya kan dulu bukan pernah menjadi lawyer, tapi bukan enggak lagi. Oke, jadi kalau bicara tentang PDP maka pertukaran itu pasti ada. Dan pertukaran pun tidak hanya internal. Harus buat data kelola data untuk data sharing di internalnya. Siapa boleh nerima apa dan sebagainya. Sama seperti kita yang role based tadi, pembagian peran. Nah, untuk bertukar keluar ini yang saya kira penting. Jadi perjanjian itu menjadi dasar bagi kita untuk memproses data karena dasar pemrosesan. Tapi perjanjian itu juga bisa sebagai aturan main bagi kita untuk memproses data, ya. Dan agreement itu juga bisa digunakan untuk
kita sebagai pemroses yang bersama atau proses pengendali yang bersama atau antar grup perusahaan. Jadi clue-nya di sini sebenarnya kita harus bedakan antara perjanjian sebagai dasar pemeriksaan dengan perjanjian sebagai basis pertukaran data. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kenapa saya contohkan gitu? Misalkan perusahaan A mengumpulkan data pribadi, kemudian perusahaan B mengumpulkan data pribadi. Lalu kemudian perusahaan A mengumpulkan data pribadi saya, perusahaan B mau kerjasama dengan perusahaan A. Bisa nggak perusahaan B mendapatkan data pribadi saya melalui perusahaan A? Bisa nggak? Boleh. Sama seperti ini mahasiswa dikumpulkan datanya oleh kampus, kemudian kampus mau berikan data itu kepada bank karena ada perjanjian. Bisa. Bisa kan? Kampus memproses data pribadi mahasiswa menggunakan dasar pemrosesan pakai kontrak atau persetujuan atau kewajiban kan? Bisa itu udah. Untuk tujuan administrasi akademik Iya. atau lain-lain lah terkait dengan itu. Ada nggak tujuan memberikan penawaran kepada bank? Nggak ada. Saya pernah ditanya Pak dulu, kan saya PNS, saya pernah ditanya oleh BKN. BKN mau mengembangkan aplikasi ASN apa gitu, saya lupa, My ASN atau apa. Kemudian dia minta, Pak, data ASN ini bisa kita monetasi, kita bisa kirimkan kepada pihak bank untuk kemudian bank itu menghubungi. Dia bilang, waduh, ada nggak kewenangan bagi BKN yang memang mewajibkan kita untuk terhubung dengan bank atau sebaliknya? Dia yang berwenang mengirimkan langsung. Nggak ada. Hati-hati. Memang betul pengumpulan data itu bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung. Tapi dalam konteks ini, jangan lupa bahwa perjanjian atau dasar pemrosesan yang mau kita pakai ini tidak boleh perusahaan B ini berlindung di balik kampus untuk mengumpulin data mahasiswa. Ya. Nggak bisa. Tapi kita bisa pakai cara lain sebenarnya. Ada dasar pemrosesan lain sebenarnya. Melalui apa? Contoh sebagai alumni katakan. Nah itu bisa itu bisa kita. Nah ini saya mau sampaikan. Nggak boleh perjanjian yang ini kan tadi kan kampus mau kerjasama dengan bank, berarti itu kerjasama yang sifatnya mau sebagai basis untuk bagaimana mekanismenya mau dilakukan kan gitu, bukan sebagai dasar pemrosesan bank itu mengelola datanya si B-nya. Nah ini dua hal yang berbeda nih. Saya kira itu ya. Saya sebenarnya pengen banget nih Bapak Ibu mau nulis sesuatu, sudah ada detail-detailnya. Saya sudah tidak ada waktu lagi ya. Kalau ngomongnya kayak gitu serem juga ya Pak. Iya, agak bahaya ya Pak kalimatnya. Saya sudah. Tapi nggak apa-apa sih Pak. Masih Boleh. sempet, ya. Oke. Tapi mungkin nanti di Q&A-nya terbatas mungkin 1-2 pertanyaan. Oke, saya gali 5 aja nih ya, 5. Pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru, legal basisnya apa Pak Bu? Tadi bisa pakai persetujuan. Persetujuan. Untuk tujuan apa? Kalau jadwal ngatur Pendaftaran. kelas, tadi apa jawabannya? Iya. Pakai kontrak. Nggak pakai persetujuan. Iya. Oke, bisa 2. Untuk survei persetujuan. Memberikan informasi acara kampus atau ada kegiatan alumni. Bisa pakai persetujuan atau kontrak? Persetujuan. Kalau dalam konteks mengajarnya bisa pakai kontrak. Tapi untuk memberikan informasi kegiatan acara yang di universitas bisa pakai kepentingan sah. Bisa. Tapi kalau untuk kegiatan alumni itu udah 2 hal yang berbeda tuh. Kan dia udah nggak lagi jadi pengajar-mengajar gitu. Tapi saya nggak tahu, mungkin di dalam peraturan internalnya ada, boleh saja, bisa jadi. Nah, itu ditentukan. Itu tentang legal basisnya. Soal minimalisasi datanya udah kebayang tadi ya. Kalau saat daftar kan tentu nama-namanya lebih sedikit. Tapi kalau untuk biaya kuliah kan pasti datanya spesifik kan. Iya. Nomor rekening, alamat penagihan gitu. Jadi hanya itu.
tidak boleh untuk tujuan lain. Hmm. Nah, itu sama. Kemudian administrasi akademik, ini kegiatan belajar mengajar. Kalau minimisasi tujuannya di mana? Kalau ini kan datanya tidak boleh dipakai untuk datanya harus spesifik untuk mencapai tujuan. Sekarang kalau akademik tujuannya kan untuk proses belajar mengajar. Misalkan nih untuk publikasi nilai ujian atau melakukan pengiriman transkrip nilai katakanlah. Kira-kira bisa nggak disamakan dengan tujuan untuk membayar, sorry, para mengajar itu apa ya? Terus saya nge-play sendiri. Kebetulan ini kan POV-nya saya sebagai mahasiswa nih, sedangkan di sini kan prakteknya POV-nya dari sisi kampusnya ini, Iya. kampusnya ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu kalau konteks pembatasan tujuan di proses belajar mengajar ini apa kira-kira? Kalau sudah lulus, kemudian datanya mungkin akan berbeda, transkrip nilai dikirim juga berbeda. Kemudian akses tadi saya sudah jelaskan kalau untuk belajar akademik pasti akan berbeda antara staf akademik dengan staf keuangan kan gitu. Apakah kemudian staf keuangan bisa mengakses kinerja atau nilai dari sisi masyarakat itu tidak gitu. Lalu pemberitahuan PDP pasti ada nih. Jadi kalau sudah ada produk layanan buatlah pemberitahuan PDP di websitenya. Penilaian dampak tadi juga disampaikan untuk belajar mengajar. Kalau fasilitas ini yang menarik nih. Langkah keamanan tadi saya singgung ya. Kalau soal SSO itu kan pasti ada tuh WiFi, SSO dan sebagainya. Lalu kemudian soal waktu. Nah kalau dari sisi fasilitas, misalkan kampus menyediakan asrama gitu kan. Kemudian ada di subjek data pribadinya disabilitas. Maka tentukan yang perlu kita perhatikan apa Pak? Ya tujuannya. Ya tentukan kita harus melihat apa ya dari sisi, saya udah mencatat nih kalau untuk menentukan ruang ujiannya khusus atau apa waktunya harus ditambah, tentu kan itu ada analisis dari kita. Nah itu pakainya bisa kontrak atau konsen, tapi itu langkah keamanan yang bisa kita atau tujuan yang bisa kita define untuk mereses data pribadi sehingga kita bisa memprosesnya. Kemudian terakhir ini alumni hati-hati sebenarnya karena ini ada beda tujuan kan. Kalau sudah selesai proses mengajar, yang database alumni itu berapa lama disimpannya Pak? Itu sih sebenarnya saya mau sampaikan. Retensinya berapa lama nih database-nya Data. mahasiswa selamanya Pak? Hah? Selamanya ya? Oke. Selamanya disimpannya? Banyak juga ya. Disimpannya di mana Pak? Misalkan nih, kalau ijazah kan gak ada kopinya ijazah Pak ya? Nomor PIN. Asli gitu. Kampus mana dulu? Oh yang Nggak ada. bersangkutan ya Pak? Kalau UGM nggak ada. Oh nggak ada. Kalau hilang paling surat keterangan. Terus kaitan dengan kalau di itu kan ada Pak ya? Apa alumni yang mengorganisasi apa ya? Ada. Ada kan? Ada IK-nya kan? Nah, itu IK itu sama gak entitasnya dan pengendali dengan kampus? Beda. Beda. Nah, seringkali kan ada pertukaran data tuh antara keduanya. Sebenarnya itu secara legal basis apakah bisa otomatis gitu beralih gitu database-nya? Kebutuhannya beda. Peruntukannya beda, Iya. tujuannya beda. Iya. Tujuannya beda ya. Apa Pak? Tracer study. Apa? Tracer study. Tadi ya. Kata alumni itu. Itu untuk habilitasi juga Pak? Iya. Nah, ini juga saya pernah singgung. Mungkin ada kebutuhan dari sisi kampus untuk melakukan evaluasi kualitas pengajaran katakan. Ya, akreditasi. Lalu itu digunakan untuk pengembangan kurikulum berikutnya kan. Makanya data ini bisa kita olah gitu. Nah, itu Ya. bisa untuk yang justifikasi. Tapi kalau kelola alumni nih saya belum kebayang nih cara dia nerima datanya dari mana. Terus kemudian ya takutnya nanti kampusnya yang dianggap bertanggung jawab terhadap data yang sudah ada. Tapi belum tentu ya kalau misalkan suatu saat misalkan pengelolaan data itu memang permanen gitu kan untuk tujuan yang sebatas itu. Tapi kalau untuk tujuan lainnya dihubungi saya ditawari oleh BNI katakanlah untuk melakukan kredit dan sebagainya. Ya itu kartu BNI kan kerjasama sama. Ya itu salah satu. Nah ini transfer tadi Dulu. transfer Dulu, sekarang udah nggak bisa. Evaluasi di sini sih. Tapi ya sementara itu dulu Bapak Ibu. Kalau buru-buru jadinya nggak mau coba deh.